Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep keindahan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep budaya, konsep seni, dan cabang-cabang seni. Sebelum kita membahas definisi keindahan, di sini ada beberapa batasan keindahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Leo Tolstoy dari Rusia. Menurutnya, keindahan merupakan sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi indera penglihatan atau tangkapan mata. Menurut Alexander Baumgarten dari Jerman, keindahan adalah keseluruhan susunan dari bagian-bagian yang teratur dan saling berkaitan dan menimbulkan perasaan menyenangkan bagi yang menghayatinya. Menurut Shaftesbury dari Jerman, menurutnya keindahan adalah segala hal yang memiliki proporsi harmonis secara nyata. Yang terakhir, menurut Hemsterhuis dari Belanda, keindahan adalah segala hal yang paling banyak mendatangkan rasa senang dan dapat dirasakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Definisi keindahan yaitu suatu objek yang dapat menimbulkan perasaan senang yang biasanya memberikan pengalaman keindahan bagi penikmatnya. Di samping ini sudah ada contoh keindahan alam yang ada di Indonesia, baik dari segi foto maupun lukisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang estetika. Kalau mendengar kata keindahan, kita pasti berpikir mengenai estetika. Estetika bermula dari istilah aesthetica yang pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Baumgarten. Merupakan serapan dari bahasa Yunani yaitu aesthetikos dan memiliki makna hal-hal yang diserap oleh panca indera. Lebih lanjut, estetika dapat dimaknai sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah, baik yang ditemukan pada alam maupun seni. Estetika dan filsafat. Secara umum, banyak yang berpendapat bahwa estetika adalah cabang dari filsafat. Berikut ada beberapa persoalan yang menyangkut tentang estetika. Yang pertama yaitu nilai estetika. Yang kedua, pengalaman estetis, perilaku orang yang mencipta atau seniman, dan yang terakhir adalah seni. Perkembangan estetika dari waktu ke waktu. Yang pertama ada estetika klasik. Ketika berbicara mengenai estetika klasik, terdapat beberapa pendapat mengenai keindahan atau karya seni. Di antaranya, yang pertama adalah Plato. Dia menilai karya seni disebutnya sebagai mimesis mimesos, artinya karya seni hanya sekedar tiruan dari realitas atau kenyataan yang ada di dunia. Sedangkan menurut Aristoteles, estetika sebagai karya putix dan katarsis. Putix artinya karya seni merupakan karya yang memberikan kontribusi terhadap teori sastra. Sedangkan katarsis artinya karya seni sebagai sarana untuk menyucikan emosi-emosi negatif manusia. Misalnya, hal yang menyedihkan atau menakutkan. Estetika abad pertengahan. Estetika abad pertengahan ini berada di sekitar tahun 400 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Disebut sebagai masa gelap atau Dark Age. Karena pada masa ini agama Nasrani atau Kristen yang berpengaruh kuat pada masyarakat dan pemerintahan menciptakan aturan-aturan ketat yang menjadi belenggu dan menjadi tembok penghalang kreativitas seniman dalam berkarya seni. Karena pada saat itu gereja sangat menentang dan memusuhi segala kebebasan yang berkaitan dengan seni. Lanjut ke estetika pramodern, yang pertama itu adalah primitivisme, yaitu aliran yang bersifat sederhana dan jauh dari teknik-teknik lukis modern. Cirinya adalah penggambaran subjek dengan bagian yang sangat datar. Naturalisme, yaitu aliran yang teknik pelukisannya berpedoman pada peniruan alam.
untuk menghasilkan karya seni. Aliran ini terikat pada hukum proporsi, anatomi, perspektif, dan teknik pewarnaan. Contohnya seperti patung. Yang ketiga adalah realisme, yaitu aliran yang berusaha melukiskan keadaan secara nyata atau real, tanpa adanya ilusi. Yang terakhir adalah dekorativisme. Asal katanya adalah dekoratif, artinya aliran yang menghasilkan karya seni rupa dekoratif dengan menyederhanakan bentuk secara distorsi. Cirinya bersifat kaku, kegarisan, ritmis, warna merata, dan cenderung menghias. Yang terakhir adalah estetika kontemporer. Seniman kontemporer biasanya mengeksplorasi identitas diri atau budaya sebagai tema dalam karyanya, serta melancarkan suatu pesan kritik terhadap fenomena tertentu dan permasalahan sosial yang sedang terjadi melalui karya-karyanya. Itu sudah ada contohnya. Gambar yang pertama itu adalah mural yang isinya "Jangan rusak masa depan kami dengan korupsi". Isi dari karya seni itu adalah kritik-kritik bagi para koruptor. Selanjutnya adalah perasaan keindahan. Perasaan atau emosi akan keindahan dapat dinikmati oleh selera masing-masing orang. Perasaan keindahan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kontemplasi. Kontemplasi itu apa? Kontemplasi adalah suatu proses bermeditasi, merenungkan atau berpikir penuh serta mendalam untuk mencari nilai-nilai, makna, manfaat, dan tujuan suatu hasil penciptaan. Kontemplasi ini adalah faktor pendorong manusia untuk menciptakan keindahan itu sendiri. Yang kedua adalah ekstansi. Ekstansi adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia untuk menyatakan, merasakan, dan menikmati sesuatu yang memiliki nilai keindahan. Artinya, jika kontemplasi adalah faktor untuk menciptakan keindahan, ekstansi adalah faktor untuk menilai adanya keindahan. Nilai keindahan dalam suatu karya seni itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama nilai intrinsik, yang kedua adalah nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang dimiliki suatu benda dalam dirinya sendiri, atau nilai yang melekat pada suatu benda atau makhluk. Contohnya, pesan pada puisi yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi itu sendiri. Sedangkan nilai ekstrinsik adalah sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana pendukung untuk hal lain. Dengan kata lain, nilai yang bersifat sebagai alat pembantu. Contohnya, bentuk puisi yang terdiri atas bahasa, diksi, dan baris yang saling mendukung satu sama lain. Nah, segala sesuatu memiliki prinsip, termasuk keindahan. Berikut kita jelaskan atau kita pelajari prinsip-prinsip keindahan. Yang pertama adalah prinsip kesatuan atau unity. Artinya, karya seni tidak memuat unsur-unsur yang tidak perlu, tetapi setiap unsur yang ada menyatu dan mengarah pada pusat perhatian. Yang kedua, prinsip keseimbangan atau balance. Artinya, prinsip yang menyelaraskan unsur-unsur yang bertentangan atau berlawanan menjadi unsur-unsur yang saling memerlukan dan secara bersamaan menciptakan suatu harmoni yang utuh. Prinsip yang ketiga adalah prinsip penekanan. Artinya, setiap karya seni memiliki ide utama yang menjadi titik pemusatan dari nilai keseluruhan karya itu. Yang keempat adalah asas variasi tema. Karya seni dibuat dengan memiliki berbagai variasi tema, agar penonton atau penikmatnya tidak merasa jenuh atau bosan. Yang kelima adalah prinsip proporsi. Artinya, karya seni memiliki kesan perbandingan yang ideal, pantas atau sesuai antara unsur-unsur objek satu dan lainnya dengan menggunakan pertimbangan matang dalam suatu kesatuan unsur karya seni.
Yang terakhir adalah prinsip keselarasan, prinsip yang mengikat unsur-unsur dalam keseluruhan prinsip keindahan. Silahkan catat poin-poin penting dalam pembahasan kali ini. Setelah itu, kalian foto catatan kalian mengenai konsep keindahan, lalu kirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.